Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita sedang mempersiapkan diri untuk belajar di mana kita akan membimbing care group kita. Ya, saya berterima kasih untuk Pak Luke yang memberi kesempatan pada saya untuk memberikan uraian tentang topik yang khusus pada pagi hari ini. Dan ini akan menjadi 3 seri pertemuan kita. Ya. Baik, sebelum kita mulai, saya mengajak kita memasuki saat teduh. Kita berdoa dan kemudian kita mempersiapkan diri. Dengan diiring musik lembut, mari kita mulai ya. Bapa kami yang di surga, pimpinlah kami di dalam acara persiapan kami bisa membimbing para mahasiswa di dalam care group kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon belas kasihan Tuhan. Amin. Baik, kita akan memasuki tema yang khusus, yang spesial di dalam kita mempersiapkan diri untuk melayani para mahasiswa yang kita bimbing. Nah, saya amati dan saya alami sendiri, sebagai orang Kristen, setiap orang punya pertanyaan-pertanyaan besar. Salah satu pertanyaan besar adalah mengenai setelah menjadi orang Kristen, kenapa masih bergumul dengan dosa? Masih jatuh bangun di dalam dosa. Sehingga ini menjadi suatu kenyataan yang membuat orang mengalami kebingungan dan gelisah. Lalu ketika gelisah mulai terpikir, orang non-Kristen gelisah. Orang Kristen juga gelisah. Kalau begitu sama saja dong. Orang non-Kristen bergumul. Kami orang Kristen juga bergumul. Kita beli warung kita ya, Pak? Warung kita. Bentar ya. Baik. Sehingga menjadi pertanyaan besar bagi kita sebagai orang Kristen, sebenarnya bagaimana kenyataan ini harus saya mengerti. Nah, sehingga muncul pertanyaan yang perlu kita pikirkan bersama semacam ini. Apakah kami benar-benar memiliki hidup baru di dalam Kristus? Apakah betul kami sudah mendapatkan hidup baru di dalam Kristus? Kalau kenyataannya kami masih dalam kegelisahan karena dosa, jangan-jangan kami belum punya hidup baru. Itu sebabnya saya sendiri dan juga orang-orang lain, ketika ada KKR ikut dengan harapan, oh mungkin KKR yang sebelumnya kurang efektif, kurang manjur. Siapa tahu dalam KKR ini betul-betul hidup saya akan diperbarui. Apalagi biasanya di mimbar saat calling itu dikatakan, bertobatlah hatimu akan menjadi baru, akan menjadi bersih. Nah di dalam KKR sebelumnya kok sepertinya tidak terlalu berefek ya. Sepertinya hatiku tidak sebersih yang kubayangkan sehingga aku masih jatuh bangun dalam dosa. Jadi harusnya aku mengerti diriku bagaimana. Apakah kami benar-benar ciptaan baru di dalam Kristus?
Nah, apalagi kalau mendengarkan uraian pengkhotbah KKR, entah pengkhotbah juga dalam persekutuan atau renungan. Kalau Anda menjadi ciptaan baru, hatimu dibasuh bersih, kamu mengalami kelegaan. Nah, itu suatu janji yang memberikan pengharapan besar untuk kita menjadi orang Kristen. Ya. Tapi setelah itu, setelah bertobat, menerima Kristus, sesuai yang apa yang kita anggapkan menerima Kristus, ternyata kita merasa diri ini tidak berbeda. Ya. Membandingkan diri dengan orang lain sepertinya juga sama. Ya. Sehingga menjadi pertanyaan, apakah aku sendiri sudah benar ciptaan baru? Sayangnya, kita dan saya juga pernah punya fase di mana melihat orang lain sepertinya kok normal-normal saja. Ya. Lalu, di dalam kegelisahan semacam ini, tidak berani menanyakan orang lain, kepada orang lain, sesama orang Kristen. Karena takut ketahuan, saya belum beres. Begitu. Tetapi menjadi suatu fakta real bahwa ini menjadi pergumulan. Ternyata pergumulan orang lain juga. Sehingga pertanyaan biasa muncul adalah, bagaimana sih kami memahami dinamika kesucian dan keberdosaan dalam hidup kami sebagai orang Kristen? Nah, ternyata jikalau ini tidak dipahami, menjadi suatu perasaan bersalah, satu sisi harus menjadi orang Kristen yang katanya hidup baru, hati baru, dan ciptaan baru, tetapi satu sisi bergumul dengan dosa, satu sisi harus mengajak orang untuk ikut Kristus, yang harus menjanjikan Anda akan menjadi ciptaan baru dan hati baru, tapi kita sendiri tidak mengerti. Nah, itu menjadi kebingungan. Lebih bingung lagi ketika ditanya orang lain, Pak, gimana kamu ini sudah baru atau belum? Aduh, itu menjadi suatu hal yang membingungkan. Itu sebabnya pada waktu saya diminta oleh Pak Lukas, saya memikirkan tema tentang pengudusan. Pengudusan di dalam hidup sebagai orang Kristen. Nah, saya berharap melalui pembahasan pagi ini akan menolong kita, menolong orang-orang yang terlibat dalam care group untuk memahami bagaimana dinamika sebagai orang Kristen dan keberdosaan. Dan dengan sendirinya, puji Tuhan, di dalam kita mempersiapkan pelayanan semacam ini, Tuhan biasanya juga menggarap kita. Maka ini menjadi suatu langkah yang menolong kita memahami dinamika dalam diri, bagaimana harusnya kita berpikir, berwawasan, berparadigma di dalam memandang diri sebagai orang Kristen yang juga bergumul dengan dosa. Alkitab mengatakan apa tentang hidup kita sebagai orang Kristen? Nah, di dalam hal topik pengudusan ini kita akan membahasnya, sehingga kiranya ini menjadi suatu jawaban yang memadai bagi kita dan bagi para mahasiswa yang kita bimbing. Mari kita mulai. Nah, perhatikan gambar ini. Gambar ini, yang di sebelah kiri adalah gelap, yang di sebelah kanan adalah terang. Ini menggambarkan dua macam kehidupan manusia. Manusia di dalam gelap, manusia dalam terang. Manusia dalam gelap didikte dengan sistem dosa, manusia di dalam terang diarahkan dengan sistem kebenaran. Manusia dalam gelap memiliki tuan yang ilegal, yaitu setan. Manusia dalam terang dibimbing dan digembalakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, apa yang terjadi saat orang di dalam kegelapan ini percaya pada Kristus yang mati dan bangkit? Orang ini beralih kepada terang. Nah, perhatikan saudara-saudara, yang di kanan ini pasti ciptaan baru. Karena apa? Ciptaan yang lama itu pasti di sebelah kiri. Nah, ciptaan yang lama itu ada beberapa ciri, yaitu mati rohani. Nah, kalau mati rohani, pasti tidak bisa berespon terhadap tawaran Allah untuk menerima anugerah di dalam Kristus yang mati dan bangkit. Di sebelah kiri, itu orang-orang dimurkai Allah. Di sebelah kiri, orang-orang terhukum. Di sebelah kiri, orang-orang tersesat. Di sebelah kiri, orang-orang yang akan dibinasakan.
Nah, ini adalah ciri ciptaan lama. Waktu kita percaya Kristus yang mati dan bangkit, kita pasti ciptaan baru. Itu sebabnya kita di kanan. Ciptaan baru bukan dimurkai Allah, tetapi dikasih Allah. Ciptaan baru bukan dimusuhi Allah, sekarang dikasih Allah dan menjadi anak Allah. Bukan musuh Allah lagi. Nah, jadi yang di kanan, yang percaya Kristus yang mati dan bangkit, pasti sudah dilahirkan baru, sudah diperbarui oleh Roh Kudus, sehingga dimampukan untuk percaya Kristus. Maka dia percaya Kristus mati dan bangkit, dan dipindahkan ke kanan. Nah, saudara, sekarang kita sudah memahami yang di kanan adalah ciptaan baru. Sehingga jikalau kita sudah percaya Kristus yang mati dan bangkit, kita adalah ciptaan baru. Sekarang pertanyaan kita adalah, ya, sebagai ciptaan baru, bagaimana memahami dinamika antara dosa dan kesucian. Begitu. Nah, saya mengajak kita melihat Kolose 3 ayat 9 sampai dengan 10. Ya. Paulus menulis kepada jemaat di Kolose. Ya. Jadi Kolose dan Efesus itu berada di Asia Kecil, sekarang Turki. Efesus kota pelabuhan, berapa puluh kilometer lagi ke sebelah barat itu akan bertemu dengan sebelah timur itu akan bertemu dengan kota Kolose. Ya. Dan Paulus menulis jemaat Kolose. Waktu dia menulis ke jemaat Kolose, nah terungkaplah bagaimana identitas orang Kristen. Nah saya buka ya. Di dalam ayat 9 dia mengungkapkan, kamu telah menanggalkan manusia lama. Kamu telah mengenakan manusia baru. Nah, saudara, menanggalkan di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, kalau diterjemahkan, itu seperti melepaskan baju, melepaskan gaun, melepaskan apa yang kita kenakan, dan membuangnya. Ya, kita sudah menanggalkan, sudah menyingkirkan, sudah meninggalkan manusia lama. Sudah telah menanggalkan manusia lama. Dan detik di mana kita meninggalkan, detik yang sama, kita telah mengenakan manusia baru. Itulah fakta kita sebagai orang Kristen. Jadi manusia lama sudah dibuang. Manusia lama itu bagaimana? Manusia lama adalah manusia yang dengan segala kecenderungannya, yang semata-mata hanya menghasilkan dosa. Nah, manusia lama ini ketika percaya pada Kristus, manusia lama ini disalibkan bersama Kristus di dalam kematiannya. Nah, karena manusia lama disalibkan bersama Kristus, kita dengan manusia apa? Manusia baru yang diberikan Tuhan. Nah, saudara, hidup kita yang sekarang adalah hidup bersama Kristus. Hidup yang lama sudah disalibkan. Kita adalah hidup yang baru. Hidup yang bagaimana hidup yang baru? Saya lanjutkan ayat 10. Hidup yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalisnya. Jadi saudara, kita adalah orang yang sudah ciptaan baru, yang di kanan, yang milik Kristus, yang dikasih Tuhan, yang anak Allah, tetapi tidak langsung sempurna, kita sedang terus-menerus diperbarui. Nah, istilah terus-menerus diperbarui ini, istilah yang lain adalah dikuduskan, disucikan. Kondisi kita itu terus diperbaiki, dibenahi, diperbarui, disucikan. Jadi saudara, bukan saja kita mengenakan manusia baru, kita terus-menerus diperbarui sampai Tuhan Yesus nanti datang. Nah, saya ajak Anda melihat gambar ini. Ya. Orang yang di sebelah kanan ini beralih dari kehidupan lama menjadi kehidupan baru. Tetapi kalau kita perhatikan, warna orang ini masih hitam, masih lenggang, masih kelam. Saudara, di sebelah kiri tadi warnanya hitam, ketika pindah kanan, warnanya juga hitam. Artinya apa? Orang ini orang yang sama sebenarnya.
pribadinya sama, tetapi orang ini sudah diberikan potensi yang baru. Kenapa saya beri warna hitam atau tetap hitam? Supaya kita yang di kanan ini sadar bahwa kita itu perlu terus dibereskan sampai kita itu menjadi sempurna bersih. Coba kalau Tuhan memberikan cara yang sebaliknya. Ya, misalnya kita di sebelah kiri dalam keadaan hitam, lalu Tuhan menuntut, saya akan memindahkanmu ke kanan, asalkan hidupmu sudah bersih. Sudah baru sepenuhnya, sudah suci, baru saya pindahkan ke kanan. Bayangkan saudara, kalau sistem yang diterapkan Tuhan, kita hopeless, kita tidak ada harapan. Jangankan sistem yang semacam ini, yang digambar ini, kita pun merasa tak berdaya. Puji Tuhan, Tuhan pakai sistem yang digambar ini. Yaitu, meskipun hidup kita masih cemar di sebelah kiri, meskipun hidup kita masih kotor di sebelah kiri, meskipun hidup kita masih hina di sebelah kiri, asalkan kita percaya pada Kristus yang mati dan bangkit, kita dipindahkan ke kanan. Masih kotor, masih hina, masih buruk, masih tidak layak. Tetapi kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru yang bagaimana? Yang harus terus sadar. Memang aku tidak lagi musuh Allah. Memang aku tidak lagi tersesat. Memang aku tidak lagi menjadi orang yang terhukum. Aku sekarang anak Allah. Tetapi anak Allah yang masih hitam, masih kotor, masih buruk, yang terus-menerus dibersihkan dalam sepanjang hidup. Jadi saudara, kita perlu sadar di sebelah kanan, kita masih perlu terus-menerus diperbarui, diperbaiki, dibenahi oleh Tuhan. Nah, pertanyaan tadi belum terjawab. Pak, bagaimana dinamika kalau saya ciptaan baru? Saya jatuh bangun dalam dosa, bagaimana memahami hal ini? Nah, kita akan membahasnya juga ya. Sekarang saya mengajak kita memperhatikan di dalam Roma 6 ayat 6. Jadi saudara membahas pengudusan ini ternyata tidak mungkin di dalam satu nas tertentu. Ada beberapa nas yang harus kita kaitkan. Tetapi di dalam kitab Roma ini ada bacaan yang akan membuat kita lebih menyadari bagaimana kita menilai diri. Ya. Nah saudara, di dalam Roma 6 ayat 6. Saya akan bacakan. Saya bacakan dalam versi bahasa Inggrisnya. Anda tentu sudah membaca yang bahasa Indonesianya. Yang bahasa Inggris itu jelas sekali. Dikatakan begini. We know that our old humanity has been crucified with Christ for the destruction of the sinful self, so that we may no longer be slaves to sin. Nah, yang saya garis bawahi adalah crucified with Christ. Jadi hidup yang lama sudah disalibkan bersama Kristus, sudah dimatikan bersama Kristus, sudah mengalami hukuman bersama Kristus. Sehingga hidup kita yang lama adalah selesai. Berakhir di sana. Ya. Nah, kemudian di dalam ayat ini ada yang saya lingkari, yaitu kata ya. Self, sinful self. Apa arti sinful self? Ya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia disebutkan tubuh yang berdosa. Nah, terjemahan bahasa Inggris lebih tepat. Yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris bukan tubuh yang berdosa, tetapi sinful self. Self itu bukan cuma tubuh. Self itu adalah jiwa raga kita. Seluruh jiwa raga kita yang berdosa itu. Jadi, seluruh jiwa raga kita yang berdosa itu, dengan sudah disalibkan bersama Kristus, tidak lagi menjadi budak dosa. Sehingga kalau saya menerjemahkan di dalam versi bahasa Indonesianya, akan semacam ini. Manusia lama kita telah turut disalibkan supaya seluruh diri yang berakar pada dosa hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi kita perlu memandang diri kita sebagai seluruh diri yang berakar pada dosa
hilang kuasanya. Kita tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya. Saya ingin menjelaskan dengan kalimat yang lain. Jika manusia lama kita tidak diturut disalibkan, maka dosa itu berkuasa penuh. Dan kita adalah hamba dosa. Ya. Sekarang pertanyaan kita adalah, bagaimana memahami diri sebagai Kristen saat kita berdosa? Apakah kita bukan hamba dosa? Orang Kristen, anak Allah, berdosa, apakah bukan hamba dosa? Nah, saya jelaskan dengan gambar berikut ya. Ini adalah sebuah pohon. Ya. Pohon ini pohon yang sudah berakar, sudah tumbuh lama, lalu ada batangnya, ada dahannya, ada daunnya. Nah, anggaplah pohon ini adalah diri kita. Ya. Pohon ini waktu kecil menjadi bibit yang ditanam di suatu tanah, tetapi pohon ini sebenarnya pohon yang kurang beres, ya. Sehingga waktu tumbuh berakar di tanah yang beracun. Sehingga akarnya beracun, akarnya menyerap racun, terserap menjadi batang yang beracun. Menghasilkan dahan yang beracun, menghasilkan ranting yang beracun, menghasilkan daun-daun yang beracun. Nah, bayangkan ini adalah hidup kita, diri kita. Ya, saya berikan gambar semacam ini. Kita ditanam, kita berada sebagai manusia yang memiliki original sin. Nah, karena original sin itu menjadi kesatuan dengan diri kita, maka kita menghasilkan batang, dahan, ranting, daun-daun yang menghasilkan habitual sin di dalam hidup kita. Ini menjadi hidup yang lama kita. Ini menjadi manusia lama kita. Ini adalah menjadi diri kita, keseluruhan diri yang lama. Keseluruhan diri kita yang lama, karena berakar pada dosa, kita menjadi hamba dosa. Kita menjadi slave of sin. Budak dosa. Inilah ciptaan lama yang dimurkai, yang dihukum, dan menjadi musuh Allah. Nah, waktu kita percaya pada Tuhan Yesus, yang terjadi apa? Yang terjadi semacam ini. Ya. Tuhan menebang, Tuhan memutus pohon itu dari akarnya. Inilah diri kita. Ketika diputus, akar yang menjadi sumber nutrisi untuk hidup yang berdosa itu sekarang menjadi terlepas, menjadi terpotong. Kita tidak lagi berakar pada dosa, kita tidak lagi menjadi budak dari dosa. Tetapi perhatikan, pohon yang di atas itu masih dahan, masih ranting, masih daun-daun akibat hidup yang lama. Jadi saudara, sekalipun kita sudah diselamatkan, kita tidak menjadi bagian hidup yang lama, akar yang berdosa. Kita sudah terpotong, tetapi kita masih membawa akibat hidup yang lama. Ciptaan baru yang membawa akibat hidup yang lama. Ya. Diputuskan dari akar dosa, warisan dosa, kuasa dosa, tapi masih ada akibat hidup yang lama. Nah, saya akan tunjukkan kembali ayat tadi. Manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya seluruh diri yang berakar dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kita tidak lagi berakar pada dosa. Nah, pertanyaan masih muncul, yaitu bagaimana memahami kaitan antara ciptaan baru dan keberdosaan. Nah, di dalam Roma 6 ayat 7, saya ajak kita memperhatikan ayat ini. Ini adalah ayat waktu kita perhatikan sedikit membingungkan kita. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Mati itu apa? Mati bersama Kristus. Ia telah bebas dari dosa. Saya juga sempat bingung dulu. Wah, saya sudah mati bersama Kristus atau belum? Kalau saya percaya pada Kristus, berarti saya sudah mati bersama Kristus. Tapi kalau saya sudah mati bersama Kristus, harusnya bebas dari dosa. Kenyataannya saya belum bebas dari dosa.
Berarti saya belum mati bersama Kristus. Tapi saya sudah percaya Kristus. Jadi yang benar bagaimana ini? Nah, ayat ini membingungkan, tetapi di dalam terjemahan lain barulah kita jelas arti ayat ini. Saya baca di dalam Interlinear New Testament. Bunyinya begini. For the one who has died has been justified from sin. Ternyata kata bebas dari dosa itu dalam bahasa Yunani adalah dikaiosune. Itu artinya apa? Dibenarkan. Jadi terjemahan yang tepat bahasa Inggris adalah semacam ini. Has been justified from sin. Jadi teks bahasa Indonesia kalau terjemahkan yang tepat akan semacam ini. Sebab siapa yang telah mati bersama Kristus, ia telah dinyatakan benar. Dinyatakan benar berarti tidak lagi dihukum, tidak lagi musuh Allah, dia anak Allah, dia sudah dinyatakan benar, artinya dia diselamatkan, artinya dia adalah ciptaan baru. Nah, kalau saya gabungkan dengan ayat 6, akan terbaca semacam ini. Manusia lama kita telah mati disalibkan, supaya seluruh diri yang berakar dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Siapa yang telah mati, dalam arti disalibkan bersama Kristus, ia telah dinyatakan benar. Nah, jadi barang siapa percaya pada Kristus, dia dinyatakan benar, dia milik Allah, dia sudah diputus dari dosa, dia tidak lagi menjadi hamba dosa. Nah, sekarang saya coba tampilkan gambar yang lebih jelas lagi. Perhatikan gambar ini. Ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Sebelah kiri adalah hidup yang lama, sebelah kanan adalah hidup yang baru. Sebelah kiri adalah ciptaan lama, sebelah kanan adalah ciptaan baru. Sebelah kiri, ketika percaya pada Kristus yang mati dan bangkit, dia dipotong dari akarnya, dia dipindahkan ke kanan. Nah, dipindahkan ke kanan, dia adalah ciptaan baru, tetapi dengan akibat hidup yang lama. Tapi perhatikan yang dikatakan ini tidak lagi berakar pada dosa. Kita berakar pada Kristus. Ada ayatnya? Ada. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 6, di sana dikatakan, kamu telah menerima Kristus, Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dan di ayat 7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Jadi yang dipindahkan ke kanan ini adalah diri kita. Mari kita memandangnya, saya tidak berakar pada dosa. Saya sudah diputus, karena sekarang saya di kanan, saya berakarnya pada Kristus. Saya mendapat nutrisi dari Kristus, saya mendapat kekuatan dari Kristus, saya mendapat pertolongan dari Kristus, saya mendapat sumber baru dari Kristus, untuk menyingkirkan satu persatu akibat hidup yang lama yang ada pada diri saya. Inilah proses pengudusan kita. Jadi, akibat hidup yang lama ini memang mendorong kita jatuh bangun dalam dosa. Tetapi mari kita melihatnya sebagai sesuatu yang harus kita lawan. Karena kita tidak lagi berakar pada dosa. Kita menghadapi kenyataan memang masih bisa jatuh dalam bangun dalam dosa. Karena akibat yang lama. Batangnya masih tercemar dosa. Rantingnya tercemar dosa. Daunnya tercemar dosa. Ini akibat hidup yang lama. Tetapi karena kita sudah berakar pada Kristus, kita dimungkinkan ada kemampuan untuk menghadapi dan melawan akibat hidup yang lama ini. Ya. Nah, saudara-saudara mungkin kita bertanya, Pak, kenapa setelah dipotong nggak langsung bersih saja? Kenapa setelah dipotong nggak langsung rapi, beres begitu? Saya juga pernah berpikir semacam itu. Dan ternyata ini adalah pola di dalam perjanjian lama juga. Anda ingat waktu Tuhan membawa Abraham keluar dari tanah Ur, Tuhan menjanjikan apa? Abraham, keluar dari tanahmu. Nanti kuberikan keturunan, nanti kamu punya tanah baru.
Wah, Abraham senang. Berangkat. Dimotivasi akan punya tanah, akan punya keturunan. Singkat cerita, dia sampai di tanah Kanaan. Tanah Kanaan ini diberikan Tuhan, ya. Dianugerahkan Tuhan, benar. Diberi cuma-cuma, ya. Tetapi setelah Abraham sampai di sana, baru dia tahu masih banyak raja-raja di situ. Raja-raja yang berkuasa di situ. Jadi, meskipun tanah Kanaan itu milik Abraham, dia ternyata harus berperang satu persatu melawan musuh raja-raja ini. Begitu sibuknya berperang, sehingga selama Abraham tinggal di tanah Kanaan, dia tidak bisa bangun rumah. Bangun kemah saja. Nah, saudara-saudara, Abraham mendapat anugerah tanah, Abraham mendapat anugerah anak, tetapi dia harus mengambil bagian untuk memerangi raja-raja. Tentu saja Tuhan menyertai. Nah, ini pola Tuhan. Tuhan memberikan anugerah. Bagian yang tidak sanggup kita raih sendiri, tetapi selebihnya harus kita perjuangkan, kita perangi, kita lawan sepanjang hidup kita. Ini pola Tuhan. Saya juga ingat Yosua. Nah, saya kalau membayangkan Yosua agak lebih tenang daripada Musa. Coba sebagai Musa harus melawan Firaun dengan 10 bala. Harus membelah Laut Merah. Aduh, harus mendatangkan burung puyuh. Mana? Aduh tuh berat sekali. Yosua tinggal melanjutkan masuk tanah Kanaan. Jadi pasti dia lega. Oh ya, aku tidak perlu melawan Firaun lagi. Tidak perlu membelah Laut Merah. Tinggal masuk dan membagi. Waktu kita baca kisah Yosua, kita kaget. Begitu Yosua menyeberang Sungai Yordan, bukannya langsung nyaman. Dia harus memerangi orang-orang Yeriko. Memerangi kota Ai. Memerangi bangsa-bangsa lain. Begitu sibuknya puluhan tahun sampai tidak bisa membina satu orang pun sebagai kader. Nah, inilah pola yang Tuhan tetapkan terhadap Abraham, terhadap Yosua. Tanah Kanaan diberikan, ya. Tetapi Yosua dan orang Israel harus mengambil bagian berperang melawan bagian yang mereka harus hadapi. Ini yang juga terjadi pada kita. Kita diselamatkan, ya. Dipindahkan dari ke kiri ke kanan, ya. Tidak lagi menjadi musuh Allah, benar. Sekarang menjadi anak Allah, benar. Tidak lagi terhukum, benar. Pindah dari kiri ke kanan, percaya pada Kristus mati dan bangkit, dihidupkan kembali, dilahirkan kembali. Itu hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Dipindahkan ke kanan, nah sekarang Tuhan memberi bagian kita untuk berperang. Apa peperangan kita? Melawan akibat hidup yang lama. Jadi saudara-saudara, mari kita menyadari ini sebagai kenyataan yang kita sadari. Ini perjuangan kita, dan ini kita juga perlu memberitahukan kepada mereka yang menjadi anggota care group kita. Sehingga mereka memahami dinamika di dalam diri. Saya tunjukkan kembali ayat tadi. Kamu telah menanggalkan manusia lama, telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Nah, saudara, setelah terus-menerus diperbarui, saya cetak tebal untuk kita menyadari bagaimana kita menyikapi. Saya pernah mendengar sebagai orang Kristen, ada dua ekstrim, dan saya pernah mendengar kedua. Ekstrim yang pertama mengatakan begini, namanya manusia berdosa itu wajar, nggak apa-apa lah. Siapa sih manusia nggak berdosa? Siapa manusia nggak melakukan dosa? Kristen nggak Kristen sama saja, wajar. Nah, ini pandangan ekstrim yang pertama. Menganggap berdosa itu sesuatu yang wajar. Nah, ini adalah anggapan yang salah. Berdosa adalah sesuatu yang dibenci Tuhan, yang mendukakan Tuhan. Maka kita yang tidak lagi berakar pada dosa harus menyikapinya dengan tidak, ini tidak wajar. Karena dosa Tuhan Yesus mati menggantikan aku. Ini sesuatu yang menyedihkan Tuhan. Nah, ekstrim yang kedua adalah, saya juga mendengar ini. Saya orang Kristen, maka
sebagai orang Kristen yang betul-betul percaya pada Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit, sejak hari itu saya tidak pernah berdosa lagi. Wah, kita kalau mendengar kalimat ini, bukannya kita bersyukur atau kita kagum, kita merinding. Emang bisa orang Kristen setelah bertobat pasti nggak berdosa lagi? Nah, itu menjadi pertanyaan besar, lebih besar dibandingkan pertanyaan, kok saya sebagai orang Kristen jatuh bangun dalam dosa? Nah, saudara-saudara, ini ekstrim yang kedua. Beranggapan setelah menjadi orang Kristen tidak bisa berdosa lagi. Ayat di depan kita mengatakan terus-menerus diperbarui. Artinya, masih ada kemungkinan jatuh bangun dalam dosa dan memang terus dibenahi oleh Tuhan. Diperbaiki, dibereskan, disucikan, dikuduskan untuk makin baik. Makin indah di depan Tuhan. Ya. Sehingga ini ekstrim yang salah juga. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar adalah sebagai orang Kristen ketika kita bertobat, kita dipindah dari kiri ke kanan menjadi milik Tuhan. Kita sudah dinyatakan benar. Yang dinyatakan benar ini ternyata akibat hidup yang lama bisa jatuh dalam dosa. Waktu jatuh dalam dosa, kita bersedih. Kita merasa relasi kita dengan Tuhan terganggu. Saat itu kita perlu mengaku dosa. Tuhan, saya berdosa. Tolong saya kembali menikmati relasi denganmu. Nah, Tuhan pulihkan kembali, kita memiliki relasi yang baik. Tetapi relasi yang baik ini tidak bisa seterusnya karena kita masih ada hidup yang lama. Kadang-kadang kita jatuh lagi. Kalau jatuh lagi bagaimana? Kita akui lagi. Relasi kita pulih lagi. Hubungan kita dengan Allah tetap. Kita anak Allah, Allah adalah Bapa kita. Itu hubungan yang tetap tidak berubah. Relasi yang terganggu, tetapi hubungan itu tetap. Ya seperti saya punya anak namanya Karisa. Kadang-kadang waktu SD, waktu SMP dia nakal. Kalau sudah nakal, menjengkelkan kami, relasi kami terganggu. Relasi kami menjadi tidak mulus. Tetapi dia tetap anak saya tetap apa dia. Hubungan kami tetap, tetapi relasi kami terganggu. Nah demikian juga, waktu kita menjadi anak Allah, Allah adalah Bapa kita. Dia tetap Bapa kita selamanya, kita anak Allah selamanya, tetapi relasi ini menjadi terganggu saat kita berdosa. Waktu kita berdosa, kita perlu mengaku dosa, sehingga relasi kita menjadi baik. Saudara, terus-menerus diperbarui menjadi kesadaran bagi kita bahwa kita harus waspada. Ada hal di sekitar kita yang bisa mengganggu kita untuk kita tidak menyadari proses ini menjadi bagian kita. Saya mengingat ada dosen saya dari Westminster Theological Seminary, namanya Profesor Simon Kistemaker. Nah, suatu ketika Simon Kistemaker ini datang ke Indonesia. Dia menginap di rumahnya Pak Tong. Nah, Pak Tong memang suka pecinta seni, dia menunjukkan beberapa film. Ya, salah satu filmnya adalah film, kalau tidak salah film tinju. Ya, nah film tinju Rocky kalau tidak salah. Nah, Anda tahu film tinju itu Rocky, wah, pukul memukul kekerasan itu. Nah, bagi kita itu sesuatu yang kita bisa nikmati. Adegan film, adegan fiksi, tinju, film Rocky. Anda tahu apa Pak Kistemaker? Matikan. Lalu Pak Tong tanya, kenapa matikan? Ini adegan kekerasan. Tidak ada faedahnya buat saya. Untuk hidup saya untuk makin beres. Wah, itu menjadi pelajaran bagi kita. Jadi film itu dimatikan. Semacam ada kepakaan. Hal-hal apa yang mengganggu proses pengudusan, proses perbaikan diri ini. Yang terus-menerus dan perlu diperbaiki. Nah, jadi kita perlu waspada di dalam proses ini, apa yang mengganggu. Nah, di dalam pertemuan-pertemuan yang berikutnya, kita akan membahas hal-hal apa yang mendukung proses ini. Ya. Pertanyaan kita adalah, bagaimana jika kami gagal dan berdosa secara menyedihkan? Ini pertanyaan real, pergumulan real kita. Bagaimana jika kita gagal? Puji Tuhan, Bapa kita itu mengerti.
ada ayat yang tersedia dan ayat ini menjadi pegangan kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bagian kita mengaku. Pak, kita nggak mengaku, Tuhan tahu. Memang. Tuhan tahu sekalipun kita tidak mengaku. Tapi waktu kita mengaku, itu berarti kita menyadari saya salah. Kita menyadari saya perlu pengampunan. Kita menyatakan di hadapan Tuhan, saya sadar saya keliru. Nah, jadi kita perlu mengaku. Bukan supaya Tuhan tahu, tetapi untuk menunjukkan pada Tuhan bahwa kita itu sadar kita salah, kita keliru. Kita mengaku dosa kita. Begitu kita mengaku dosa, Dia akan mengampuni, Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya. Nah, saudara, saya terpikir, kenapa saya perlu kita membahas demikian? Saya terkesan dengan kalimat dari Robert Murray dari Skotlandia. Beliau adalah seorang pengkhotbah KKR tahun 1830-an. Saudara, untuk khotbah KKR kan perlu khotbah yang bagus, firman Tuhan yang bagus, supaya ada kebangunan. Nah, kebutuhan terbesar apakah yang diperlukan oleh umat Skotlandia? Kebutuhan terbesar apakah yang diperlukan seorang pengkhotbah supaya ada kebangunan rohani? Robert Murray mengatakan kalimat yang menggetarkan hati saya. Dia berkata, kebutuhan terbesar umatku adalah kesucian hidupku sendiri. Wah, saya setelah memikirkan kalimat ini, saya makin kagum. Waktu Robert Murray menguduskan hidupnya, maka dia memiliki kekuatan untuk berkata tentang pengudusan hidup dan itu membawa dampak untuk mengubah orang lain. Maka dia mengkalimatkan, kebutuhan terbesar umatku adalah kekudusanku. Jikalau aku menguduskan hidupku, aku selaras dengan kekudusan Tuhan, aku punya kekuatan untuk menggugah, membangun orang lain. Jadi saudara, mari kita juga bersama-sama belajar menguduskan diri. Saya juga berperang melawan akibat dosa yang lama saya. Anda juga, dan kita juga bersama-sama dengan anak kita didik untuk memikirkan hal itu. Mari kita pikirkan dua aspek. Motivasi positif apakah di dalam kita menjalani proses pengudusan? Yang kedua, motivasi negatif apakah yang mendorong kita untuk menjalani pengudusan? Dengan demikian kita bersama-sama saling mendoakan, saling membangun. Saudara, itu yang saya sampaikan di dalam topik pengudusan untuk hari ini. Ya.